Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlina SE, NIM 2015 0013 2402. Akan memaparkan laporan best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran PPG dalam Jabatan Ekonomi Angkatan 3 tahun 2023-2024 LPTK Universitas Manado. Lokasi SMPN Satap 8 Sojol, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, di mana PPL siklus 1, aksi 1 dan 2 dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023. PPL siklus 2, aksi 1 dan aksi 2 tanggal 23 dan tanggal 26 Januari 2024. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik dengan penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah 1. Peserta didik kurang memahami materi pelajaran IPS. 2. Motivasi peserta didik dalam pembelajaran masih sangat rendah. 3. Guru belum memberikan model pembelajaran yang inovatif. 4. Guru kurang memanfaatkan media dalam pembelajaran. 5. Peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Praktek pembelajaran ini penting untuk dibagikan. 1. Diharapkan praktek ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain. 2. Dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. 3. Dapat memperbaiki kinerja guru. 4. Dapat meningkatkan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Sebagai seorang guru atau pendidik, peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah 1. Bertanggung jawab dalam membuat RPP atau modul dan mendesain secara inovatif dan mengaplikasikan TPACK. 2. Memilih model, metode, dan media pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. 3. Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. 4. Melakukan penilaian secara menyeluruh baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran dan melakukan refleksi. Tantangan. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah 1. Motivasi peserta didik masih sangat rendah. 2. Kurangnya aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. 3. Masih ada peserta didik sulit memahami pembelajaran. Yang kelima, peserta didik belum terbiasa berpikir kritis dan terbiasa melakukan literasi. Adapun pihak dalam praktek pembelajaran ini yaitu 1. Dosen pembimbing yang selalu membimbing dan memberi masukan dalam hal pembelajaran. 2. Guru pamong yang membimbing dan memberi masukan dalam proses pembelajaran. 3. Kepala sekolah yang telah mengizinkan pelaksanaan PPL. 4. Teman sejawat yang selalu mendukung dan berperan sebagai kameramen dan bertukar pikiran dalam hal model pembelajaran. 5. Peserta didik kelas 7 dan kelas 8 SMPN Satap 8 Sojol. Aksi. Dalam aksi pembelajaran ini menggunakan problem based learning atau PBL. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangannya? 1.
berkaitan dengan model pembelajaran, pemilihan model dan metode yang variatif. 2. Berkaitan dengan media ajar, menyiapkan media yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. 3. Berkaitan dengan penilaian dalam proses pembelajaran berlangsung, melakukan penilaian secara keseluruhan meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. 4. Berkolaborasi dengan teman sejawat, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menyusun perangkat pembelajaran. 5. Mempersiapkan sarana dan prasarana. Refleksi untuk pembelajaran yang berlangsung. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. 1. Hampir semua seluruh tahapan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul dan sekitar 85% peserta didik terlihat aktif. 2. Peserta didik mulai tampak bersemangat saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model PBL dan video pembelajaran serta PowerPoint. 3. Peserta didik secara aktif berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan pada LKPD bersama teman kelompoknya atau kolaboratif. 4. Penerapan HOTS dan TPACK dalam penggunaan media yang tepat dan sangat membantu terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran dan mendapatkan hal baru dari pembelajaran yang menerapkan TPACK. Respon dari kepala sekolah sangat baik dan mendukung kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Respon dari teman sejawat positif dan memotivasi rekan guru untuk melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning dan mendesain LKPD yang menarik. 3. Respon peserta didik menyatakan terus-menerus menggunakan media pembelajaran seperti penayangan video animasi dan pembelajaran. Terus yang berikutnya yang menjadi faktor keberhasilan dari keseluruhan proses pembelajaran adalah 1. Sebagai seorang pendidik harus belajar untuk membuat kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar tercipta suasana yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. 2. Persiapan yang matang sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, menciptakan kolaborasi dalam penyusunan RPP atau modul agar dapat membuat kegiatan pembelajaran yang aktif. 3. Kondisi peserta didik yang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 4. Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran dan keadaan kelas yang tenang dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.